Tanggapannya gimana tuh sebagai orang yang udah lama banget nih terjun di bidang otomotif, terus ngeliat fenomena sebenarnya Indonesia tuh termasuk ketinggalan atau kita tuh bisa mengejar tren yang ada di luar negeri juga gitu loh tentang kelistrikan ini, karena kalau luar negeri kan udah lebih maju ya kayaknya, tapi saya pengen tahu kalau secara data atau secara akurat gitu sebenarnya gimana? Kita kalau ngomongin mengenai elektrifikasi mungkin ya sekarang yang paling sering banyak diomongin adalah elektrifikasi. Kalau kita ngomong mengenai mobil listrik, itu sebenarnya kalau kita lihat dari data penjualan seluruh mobil di Indonesia itu masih sekitar 1%. Oh, kecil sekali ya? Iya, masih kecil populasinya. Tapi memang meningkat terus. Jadi itu mungkin dari 1-2%. Tahun ini diharapkan akan meningkat terus karena memang pemerintah sendiri mendorong elektrifikasi untuk mereka sendiri mencapai kayak program bebas karbon kan, bebas di tahun 2050 kalau nggak salah. Itu juga merupakan sebuah hal yang secara global juga ingin dicapai oleh banyak negara ya. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya nggak terlambat karena hal yang sama juga dimulai di negara-negara lain. Kalau kita bicara mengenai regional di Asia Tenggara juga sama. Di Thailand, di Malaysia, di Filipina, di Vietnam, mereka juga baru memulai sebenarnya dalam tahapan yang sama gitu. Nah, cuman memang bagaimana setiap negara memiliki regulasi yang berbeda-beda dalam memfasilitasi pertumbuhan mobil listrik itu sendiri gitu loh. Pemerintah kita sebenarnya sudah punya banyak program, regulasi, insentif segala macam untuk tumbuhnya mobil listrik ini. Nah, cuman memang karena kita populasinya banyak juga, jadi itu yang mungkin perlu menjadi perhatian. Kenapa mobil listrik di Indonesia mungkin populasinya masih kecil? Karena mungkin ya kalau saya lihat sekarang infrastruktur kita mungkin belum sebagus negara-negara yang lain dalam hal misalnya buat ngecharge-nya gitu loh. Jadi orang masih mikir nih, kalau saya beli mobil listrik, ngecharge-nya di mana ya gitu loh. Gitu terus berapa lama ya gitu loh. Gampang nggak nyarinya gitu kan. Itu yang masih menjadi kekhawatiran. Meskipun kalau kita mau mencoba sebenarnya nggak sesulit yang dibayangkan gitu loh. Itu sih sebenarnya. Selain mungkin lebih mahal ya mobilnya sekarang. Kang Bebe udah pernah coba? Apa punya berarti? Enggak, saya udah pernah coba gitu ya? Mencoba mobil listrik. Sebenarnya secara tarikan gitu sama? Ini maksudnya performance. Iya, performance. Mobil listrik itu secara basicnya dia punya performa yang jauh lebih bagus. Oh iya? Jauh lebih galak ya dalam tanda kutip dibandingkan mobil bermesin bensin atau diesel sebenarnya yang konvensional. Gitu. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya Mbak Rara senang nyetir sendiri atau bawa mobil gitu, itu ada unsur fun to drive yang lebih enak, yang lebih menyenangkan. Apa tuh? Karena ya saya belum pernah coba soalnya. Performansnya lebih bagus, jadi akselerasinya lebih kuat, jadi jalan tuh terasa lebih lincah lah gitu. Gitu. Tapi memang itu jadi satu hal juga yang perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena memang kalau nggak cakap dalam mengemudinya, nggak terampil, dia bisa aja menimbulkan keteledoran gitu, kemungkinan resiko kecelakaan yang lebih besar gitu. Jadi memang itu yang perlu diperhatikan. Cuman memang kalau dari segi efisiensi, performance, mobil listrik itu memberikan keunggulan yang lebih nyata daripada mobil-mobil konvensional saat ini ya. Dan gitu. Itu bukan yang hybrid kan ya? Maksudnya yang full yang full electric, battery electric vehicle atau BEV biasanya kita nyebutnya. Kalau gitu. Yang hybrid itu gimana? Nah, beda lagi kalau hybrid itu atau hybrid electric vehicle itu kan artinya mobil itu masih memiliki mesin konvensional di mobilnya plus punya motor listrik. Sehingga mobil itu bisa beroperasi dengan salah satunya aja, dengan motor listriknya saja, atau bisa juga dengan mesin bensinnya saja atau mesin dieselnya saja, atau bisa berbarengan kedua-duanya. Makanya itu disebut mobil hybrid atau kendaraan hybrid. Nah, keuntungannya biasanya dia untuk mereka yang mungkin masih merasa khawatir dengan infrastruktur, ya kan, dengan gimana ngecharge-nya, masih bisa isi bensin, lebih mudah cari pom bensin daripada charging station. Dan tapi dia juga turut memberikan efisiensi bahan bakar yang lebih baik daripada mobil biasa.
Oh gitu, berarti Ya. sebenarnya kalau andai kata semua infrastrukturnya itu oke, secara urutan nih performance mobil listrik yang full tadi itu yang nomor 1, Nah. terus hybrid, terus baru yang konvensional. Iya, betul. Oh. Seperti itu gitu. Oke, berarti kalau Ya kita kalau bicara mengenai satu kondisi ideal segmen gitu. mobil yang sama ya, misalnya buat mobil keluarga, MPV gitu. Nah, seperti itu, betul. Baru tahu sih saya. Saya sempat sih consider pengen coba punya mobil listrik, tapi ya karena kadang berkendara kan jauh ya. Kalau Yeah. di dalam kota lebih nyaman, kalau Jakarta ya commuting pakai public transportation ya kalau saya. Betul. Gitu. Jadi kalau pergi jauh suka mikir tuh, apalagi bawa mudik gitu. Harus Iya. ngecasnya berapa kali, terus katanya sekali ngecas bisa 2 jam 3 jam kalau banyak yang ngantri. Nah itu memang jadi resiko. Iya kan, jadi risiko gitu, makanya ya masih maju mundur lah untuk consider. Sebenarnya kalau untuk di dalam kota mobil listrik Masih oke kalau Jakarta. itu jadi sebuah opsi yang cocok sebenarnya. Iya, Apalagi iya. kita ingin melewati ganjil genap, Iya, kan iya, gitu ya, betul, ganjil betul. genap kan, Iya, gitu betul. dia. Itu yang menguntungkan sebenarnya dari penggunaan mobil listrik gitu. Tapi untuk ke luar kota memang masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Gitu. Kalau